فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, didengarkan baik-baik. Yang punya kitab, yang tidak punya kitab didengarkan juga. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Sekarang kita bahas seputar Bai'atul Ridwan. Seputar apa? Bai'atul Ridwan. Yang dikenal juga tidak jauh atau istilahnya sebelum terjadi itu, sebelum terjadinya Sulh Hudaybiyah namanya. Paham ya? Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Bai'atul Ridwan namanya, Bai'ah Ridwan. Ini terjadi sebelum Sulh Al-Hudaybiyah. Terjadi pada tahun berapa? 6 Hijriah. Dikondisikan yang punya, yang istilahnya ingin mendapat faedah ya. Pada tahun 6 Hijriah terjadi Sulh Al-Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan, sama tahunnya. Paham? Nah, kisahnya Anak globalkan dulu baru Anda baca nanti. Jadi Bai'atul Ridwan itu asalnya waktu itu Rasulullah bersama para sahabat, jumlahnya kan sedikit loh, sekitar 1.400 sahabat. 1.400 sahabat itu. Paham ya? Ingin berangkat ke mana? Umroh. Ngutus Utsman bin Affan sebagai utusannya agar apa? Menyampaikan pesan ini kepada orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah gitu loh. Diizinkan enggak itu loh. Ternyata orang-orang kufar Quraisy apa? Enggak mengizinkan, malah nyebarkan isu Utsman terbunuh. Udah. Paham ya? Jadi malah Utsman bin Affan padahal enggak terbunuh, beliau enggak terbunuh. Cuma mereka halang-halangi, disebarkan isu di luar bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya kabarnya sampai kepada Rasulullah dan para sahabat. Kira-kira geram enggak? Geram. Utusan enggak boleh dibunuh. Kalau dalam peperangan, di dalam peperangan misalnya kalau utusan itu ya cuma datang nyampaikan pesan pulang lagi. Dibunuh itu pengkhianatan. Nah, ini kedengaran Utsman bin Affan ketika nyampaikan pesan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat ingin umroh, terdengar isu bahwasanya Utsman dibunuh. Kabarnya sampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akhirnya mereka marah dan mereka siap baiat setia. Ya, untuk membela dan juga ingin menumpas orang-orang yang bunuh Utsman bin Affan, namanya Bai'atul Ridwan. Baiat setia. Paham ya? Rasulullah kemudian para sahabat semuanya kompak, pokoknya kalau ada apa-apa dan ini benar-benar terbunuh, siap. Ternyata isu. Paham ya? Akhirnya mereka sudah siap menyerbu nih, 1.400-an kurang lebih. Paham ya? Tahun berapa tadi? 6 Hijriah. Akhirnya sampai kabar bahwasanya ternyata isu, akhirnya terjadilah perdamaian namanya Sulh Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah. Paham? Nah, waktu itu baiatnya di bawah pohon. Tahta syajarah, di bawah pohon. Yang ma'ruf, yang masyhur disebutkan dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul juga. Itu pohonnya namanya Samurah. Pohonnya nama apa? Pohonnya namanya Samurah. Paham ya? Samurah itu kayak apa? Allah alam, mana juga belum pernah lihat pohonnya. Nah, bukan pohon sider loh ya. Pohon Samurah namanya. Nah, barakallahu fiik, itu berbaiat di bawah pohon. Pohon apa yang masyhur? Pohon Samurah namanya. Terjadinya pada tahun berapa tadi? 6 Hijriah. Sulh Hudaybiyah ini kelihatannya merugikan kaum muslimin, tapi sebenarnya menguntungkan. Makanya ada yang enggak terima waktu itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sahal. Dalam artian, ini ketetapan Allah Ta'ala dan insyaallah ketetapan Allah Ta'ala lebih baik. Paham ya? Ya di antaranya yang enggak setuju ada di antaranya Umar bin Khattab anhu. Ya Rasulullah, alasna 'alal haq. Alasna 'alal haq ya Rasulullah, bukan kita di atas al-haq? Maksudnya kita ini benar, tapi kenapa kita ngalah gitu istilahnya ya? Di dalam baiat tersebut. Rasulullah SAW mengatakan pilihan Allah Ta'ala jauh lebih baik. Ternyata benar. Kan gencatan senjata ini. Di antara apa? Isi perdamaiannya pertama, untuk tahun ini enggak boleh umrah, bolehnya tahun depan. Paham ya? Kedua, perdamaian budnah, damai sementara. Boleh wirawiri, yang ini boleh ketemu kabilah yang ini boleh ketemu kabilah yang itu. Nah, kesempatan berdakwah hasilnya. Paham ya? Kaum muslimin ada kesempatan berdakwah. Paham ya? Berdakwah. Jadi sampai apa? Sampai barakallahu fiik, setelah tahun 6 Hijriah, 2 tahun setelahnya terjadi apa? Fatu Mekah. Kaum muslimin menang enggak? Menang. Dikasih kemenangan sebab sabarnya selama 2 tahun kurang lebih. Karena mereka sendiri yang melanggar. Paham ya? Nah, kemudian juga mereka licik pelanggarannya. Kalau ada dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy masuk ke Islam, suruh balikkan ke mereka. Tapi kalau ada orang dari kalangan muslimin ikut mereka, enggak boleh dibalikkan. Seakan-akan menzalimi, enggak seakan-akan ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi karena ini pilihan, istilahnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala juga meridai mereka, Rasulullah tetap apa? Sami'na wa ta'ana.
Dan ternyata benar, setelah 2 tahun kemudian mereka gagalkan perjanjian, akhirnya barakallahu fiik terjadi apa? Fatu Mekkah itu. Tahun 8 Hijriah. Kaum muslimin serentak barakallahu fiik menyerbu apa? Mekkah dalam keadaan mereka perlawanannya tidak seberapa. Direbutlah kota Mekkah oleh kaum muslimin. Tragedinya dikenal dengan Fatu Mekkah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimatullah alaih wa bai'atur ridwani awwal wa bana fiha bi raihanata hadza bunyina. Dan bai'atur ridwan, itu tragedi bai'atur ridwan pada tahun 6 Hijriah. Itu juga awal pertama kali Rasulullah SAW membangun rumah tangga Raihanah. Raihanah bintu Zaid kemarin ya, yang pendapatnya kuat adalah amah budak wanita. Wa bai'atur ridwan awal qabla sulh Hudaybiyah, sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah. Waktu itu berapa jumlahnya? Waktu bai'atur ridwan ini sekitar 1.400 sahabat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Utsman ila Makkah, karena waktu itu ketika Rasulullah mengutus Utsman bin Affan pergi ke Mekah. Litafawut ma'al musyrikin, untuk merembuk misalnya, bermusyawarah bersama musyrikin fi amri umratih, mengenai perkara umrahnya Rasulullah SAW ini, Utsman diutus sana. Ini kisahnya kalau antum merujuk kitabnya Al-Fusul fi Suratul Rasul. Paham ya? Dengarkan baik-baik ya. Wa nuqila ila muslimin, akhirnya dinukilkan kabar kepada kaum muslimin anna Utsman qutil. Bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Terbunuh. Fa bay'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatul kiram al-qital. Akhirnya Rasulullah langsung membaiat para sahabat untuk siap berperang. Utsman bin Affan enggak sembarangan loh, khalifah loh ya. Ya, yang calon khalifah yang berapa? Yang ketiga, bayangkan itu. Dan dikenal Dzunurain, bayangkan. Jadi Rasulullah merasa kehilangan juga Rasulullah SAW. Paham ya? Na'am. Wa tusammatil kal bai'ah bai'atur ridwan, dan bai'at tersebut dikenal bai'atur ridwan. Bai'at siap mati membela siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa fiha nazala qaulu ta'ala, di situ turunnya perkataan Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah Ta'ala ridha terhadap orang-orang mukminin, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon apa tadi? Yang ma'ruf samurah. Pohonnya ini pohon samurah. Naam. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada pada hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, kemudian Allah turunkan ketenangan pada mereka, wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala berikan ganjaran buat mereka dengan kemenangan yang dekat. Fathu Makkah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Naam. Wa bana fiha, dan pada itu juga di tahun tersebut tahun 6 Hijriah Rasulullah membangun rumah tangga hadis sana bi Raihanah bintu Zaid. Membangun rumah tangga dengan Raihanah bintu Zaid. Paham ya? Naam. Jadi ini mudzakkar muannats-nya. Kalau Raihan itu mudzakkar, kalau muannats Raihanah. Paham ya? Kalau ingin jadi misalkan Anda punya anak perempuan, Raihanah bisa. Kalau anak laki-laki Raihan. Paham ya? Timbangan apa yang Raihan itu? Timbangannya apa? Fa'alan. Ya kan? Marwan, Zakwan, Ramdan. Fa'alan semua itu. Tanwin enggak berarti? Tanwin. Namanya kalau Raihanah nama perempuan. Ini Raihanah bintu Haris. Raihanah bintu Zaid. Raihanah bintu Zaid radhiyallahu anha. Paham ya? Allati sabaqa dzikruha, yang telah kita lewati penyebutannya. Nah, pendapat yang kuat apakah perempuan tersebut adalah istri beliau atau sekedar budak wanita, kita lihat. Wa dzikru tahqiq Ibnu Qayyim, dan sudah penyebutan juga pilihan Ibnu Qayyim rahimahullah taala annaha min ima'ihi. Perhatikan ini, bahwasanya Raihanah bintu Zaid ini termasuk budak wanitanya Rasulullah SAW. Walam takun zaudatan lah, bukan apa? Istri beliau. Karena budak waktu itu, kalau budak perempuan, barakallahu fiik, boleh dipergauli sebagaimana istrinya boleh. Kalau budak perempuan loh ya. Jadi istilahnya enggak ada iskal itu ya. Namanya mamalik. Paham ya? Au mamalakat itu ya, maksudnya itu budak perempuan. Kita lihat sini, hadza bunyin fil akhbar allati waradat fi hadzal bab. Ini telah jelas dijelaskan dalam kabar-kabar yang telah datang mengenai bab ini. Kesimpulannya barakallahu fiik, Sulh Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan terjadi pada tahun berapa? 6 Hijriah. Jumlahnya waktu itu ketika ada Bai'atur Ridwan sekitar berapa Zam? 1400-an. Paham ya? Naam. Berbaiat di bawah pohon apa? Pohon jambu atau pohon apa? Pohon samura yang ma'ruf ya. Nah, wallahu alam shawab, alhamdulillah.